Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat channel Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita belajar tentang masalah yang akan kita bahas nanti, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mardiansyah. Saya adalah salah satu pengasuh dari pondok SMA Al-Mujahidin Boarding School. Kali ini kita akan membahas tentang masalah adab yang sering kali mungkin kebanyakan para kaum muslimin, saudara-saudara kita telah mengabaikan hal-hal yang simpel seperti ini. Maka salah satu ulama dari Al-Azhar menyebutkan al-Islam mahjubun lil muslimin. Sesungguhnya agama kita ini tertutupi oleh orang-orang muslim itu sendiri, dari segi akhlaknya, dari segi cara berpikirnya, dan lain-lainnya. Maka demikian, saya akan membahas tentang bagaimana prosedur, cara bagaimana kita bermuamalah, adab-adab bermuamalah. Maka sering sekali para ulama menyebutkan, sebagaimana Imam Ibnu Mubarak berkata, "Ana atlubul ilma 20 sana." Saya mencari ilmu itu 20 tahun. Wa ana atlubul adaba 30 sana. Dan saya mencari ilmu akhlak, ilmu adab, menguasai ilmu adab dan mempraktekannya selama 30 tahun. Maka dengan konteks tersebut, pentingnya adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang yang mengetahui ilmu, tetapi adabnya sangat kurang. Maka demikian, saya pribadi khususnya mengajak teman-teman semuanya, khususnya sahabat channel Mujahidin, untuk meningkatkan adab kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang masalah adab di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, karya Abdurrahman Abdullah Al-Bassam. Adab pertama kali yang akan kita bahas adalah hak-hak seorang muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'jibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada. Perlu yang harus kita garis bawahi adalah digunakan teks ini untuk orang-orang muslim. Kalau seandainya hanya orang muslim, berarti orang mukmin harus lebih, orang muhsin harus lebih. Maka Rasulullah menyebutkan hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jikalau kalian bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, idza da'aka fa'jibhu. Jikalau saudara kita itu mengundang kita walimah, maka penuhilah. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu. Jikalau saudara kita meminta nasihat kepada kalian, maka berikanlah nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu. Jikalau ada saudara kita itu sedang bersin, kemudian dia mengucapkan tahmid, maka kita wajib mengucapkan tashmid. Wa idza marida fa'udhu. Hak yang selanjutnya
Yang kelima adalah ketika saudara kita sedang sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, jikalau saudara kita ada yang tertimpa musibah berupa kematian, maka fatba'hu, maka melayatlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya hak, kita melihat bagaimana para ulama zaman dahulu, para generasi sahabat, mereka membangun kebudayaan, mereka membangun peradaban hanya melalui hak-hak dan memenuhi hak-hak seorang muslim. Pertama yang harus kita bahas adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jikalau kalian bertemu dengan saudara kalian, maka ucapkanlah salam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma yukhadhu minal hadits, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama adalah ad-dinul Islam dinul mahabbah. Agama Islam adalah agama penuh kasih sayang. Tidak hanya itu, ad-dinul mawaddah, penuh kecintaan. Wal ikha, menjaga persaudaraan. Bihaitsu 'alaiha wa yarghabu fiha, saling memberikan motivasi satu sama lain. Fa innahu syar'ul asbab allati, hal tersebut sebab-sebab disyariatkan, allati tahaqqaqa hadhil ghayatus syarifah, dalam memenuhi hak-hak tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang masalah hak, kita bisa melihat Rasulullah SAW menyebutkan ketika kita bertemu dengan saudara kita, ucapkanlah salam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dengan nida'il mahbub, dengan seruan yang penuh kasih sayang. Allah sebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki suatu rumah yang itu bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut dan kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Dalam hal masalah simpel saja, ketika kita masuk rumah saja, memasuki rumah atau ingin bersilaturahim, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mengucapkan salam. Maka sepantasnya ketika kita bertemu dengan saudara kita, bertemu sesama muslim, orang-orang mukmin, para asatid, ucapkanlah salam. Salam adalah salah satu bentuk ucapan untuk memperkuat budaya kita. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Jikalau kalian memasuki suatu rumah, maka ucapkanlah salam. Tujuannya untuk apa? Sebagai bentuk penghormatan. Kepada siapa? Salah satu bentuknya adalah kepada pemilik rumahnya. Min indillahi mubarakatan thayyibatan. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keberkahan bagi mereka yang mengucapkan salam dan bagi mereka yang menjawab salam. Thayyibatan, dan kebaikan di antara keduanya. Sahabat channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam adalah bentuk pengagungan
ketika kita bertemu dengan orang lain, bentuk doa. Maka demikian Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kita. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan satu hal, perkara, sesuatu? Idza fa'altumuh, jikalau kalian mengerjakan yang demikian, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka demikian, hal ini juga pantas ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ucapkanlah salam di mana saja. Maka keterkaitan itu, salam itu adalah sebagai pembuka pintu hati saudara-saudara kita. Ketika ada saudara kita sedang marah, ketika kita mau bersilaturahim, ucapkanlah salam. Maka demikian, inna ifsya'as salam huwa miftahul qulub. Mengucapkan salam adalah sebagai pembuka pintu hati saudara-saudara kita. Maka Umar bin Khattab pernah memberikan nasihat kepada kita semua. Salah satu bentuk nasihat dari sahabat yang mulia tersebut, thalathun yasfina laka wudda li akhika. Ada satu hal, tiga sifat yang menumbuhkan kepada kalian satu kecintaan kepada saudara kalian. Yang pertama adalah antusallima alaihi idza laqitahu. Maka ketika saudara-saudara kalian ingin terbuka, kemudian ingin menghormati kalian, ingin berbicara kepada kalian, antusallima alaihi idza laqitahu, maka ucapkanlah salam kepada orang tersebut jikalau kalian bertemu. Dan tidak lupa selalu menunjukkan wajah yang ceria. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ala wajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan satu hal yang sepele saja, meskipun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam keadaan wajah yang ceria. Rasulullah bersabda, "Tabassamuka li akhihi sadaqah." Salah satu bentuk sedekah kepada kita dan saudara-saudara muslim kita adalah memberikan senyum kepada mereka. Maka ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita, senyumlah. Dan tunjukkan wajah ceria kita kepada mereka. Seakan-akan saudara kita menemui mereka dalam keadaan nyaman. Seolah-olah ketika saudara kita itu mempunyai banyak masalah, kita akan memberikan solusi. Salah satu bentuknya antusallima alaihi idza laqitahu. Salah satu wasiat yang dilakukan oleh Umar adalah watawassa'a lahu fil majlis. Saling berlapang-lapanglah ketika bermajlis. Masuk di majlis ternyata sudah tenang. Ketika kalian memberikan, kita semuanya memberikan tempat untuk saudara kita, maka itu adalah salah satu bentuk penghormatan yang mulia untuk saudara kita. Bahkan rasa solidaritas yang tinggi hanya dalam bentuk untuk berlapang-lapang ketika di majelis. Yang ketiga adalah wa tad'uhu bi ahabba asma'ihi ilaihi. Memanggil saudara kita semuslim dengan panggilan yang paling baik. Sahabat channel Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan itu pasti peradaban Islam akan menyebar luas. Hanya dengan memenuhi hak-hak kita kepada muslim lainnya akan menjadi peradaban yang luar biasa. Ketika kita bertemu guru, assalamualaikum. Ketika kita bertemu dengan teman, assalamualaikum.
Maka Syekh Abdurrahman Abdullah Bassam menyebutkan sebaik-baik salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan asatid kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bertemu dengan saudara-saudara kita. Bahkan ketika kita mau masuk kubur saja, kita mengucapkan salam. Ketika kita mau masuk ke rumah kosong saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengucapkan salam. Bayangkan, salam adalah salah satu bentuk ucapan untuk membangun peradaban yang besar. Tidak usah muluk-muluk. Kita hanya memenuhi hak-hak mereka, hanya melakukan salam, peradaban Islam akan muncul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam adalah bentuk penghormatan bagi ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 44. Tahiyyatuhum yaumal qiyamah. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salamun. Salah satu bentuk penghormatan bagi mereka ahli surga, ketika mereka bertemu saudara-saudara mereka, mereka saling mengucapkan salam. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Waqi'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salama salam. Maka orang-orang ahlul surga tidak pernah akan mendengar sedikit pun sendau buruk, dan tidak akan pernah mendengar perbuatan atau perkataan yang cela, illa qilan salama salam, kecuali perkataan yang salam, mengucapkan salam. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 23. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Maka ketika orang-orang beriman dengan wajah yang gembira, senyum, pada hari akhir kita bertemu saudara-saudara kita, kemudian malaikat menggiring kita masuk. Masuklah ke dalam surga. Kita mengajak anak-anak kita, mengajak orang tua kita, mengajak orang yang sudah baik pada kita. Dan mereka orang-orang yang diajak itu wa 'amilus shalihat. Mereka selalu beramal saleh. Mengingat fulan ini telah membantu saya, fulan ini telah memberikan nafkah kepada saya, fulan ini telah mendidik saya. Ganjaran dari mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Ganjaran itu akan terus menerus. Dan yang lebih, tahiyyatuhum fiha salam, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, para malaikat dan orang-orang ahli surga mengucapkan kepada mereka salam, salam, tahiyyatuhum fiha salam, sebagai bentuk penghormatan. Saudara-saudara channel Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam materi salam ini akan saya lanjutkan untuk materi ke depan. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Teruslah kita bertakwa kepada Allah. Teruslah kita mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah sesuatu yang memutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Maka teruslah kita beramal saleh. Mengingatlah sebagai bentuk motivasi, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dipertanggungjawabkan besar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bagaimana mungkin ketika itu orang-orang saling berkeliaran pada ketika kita dibangkitkan dari kubur dan ditaruh pada mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saling berlari. Wa ummihi wa bahkan orang tua kita, orang-orang tua kita, istri kita, anak kita sendiri pun. Kenapa? Takut dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan dimintai. Kita melihat saudara-saudara kita, wa sahibatihi, begitupun para sahabat, teman karib kita yang mungkin kita pernah zalim kepada mereka. Kita mungkin membuat jengkel, perkataan kita tidak baik pada mereka. Maka sebagai bentuk tahiyah kepada mereka, salam, afsus salam, bainakum, berikan salam di antara kami. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.